Halo semuanya, kembali lagi dengan saya yang akan membantu kalian dalam proses pembelajaran. Kali ini temanya atau materinya adalah statistika. Oke. Saya sendiri adalah Miss Desi yang akan membantu kalian dalam perjalanan memahami statistika. Oke, are you ready to have some fun? Okay, next. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tuh perlu tahu apa aja sih hal tersebut atau materi tersebut itu bermanfaat dalam kehidupan di sekitar kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini ada dalam evaluasi risiko dalam asuransi. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan, yaitu contoh perusahaan asuransi menggunakan ukuran penyebaran untuk mengevaluasi risiko dan menentukan premi. Pemahaman tentang variabilitas klaim membantu dalam mengelola risiko asuransi. Yang kedua ada dalam evaluasi kinerja pendidikan. Contohnya, ketika orang tua atau pendidik memahami variabilitas nilai siswa, mereka dapat mengevaluasi sejauh mana siswa berkembang dan di mana perhatian tambahan mungkin diperlukan. Yang ketiga, analisis kerja bisnis. Contohnya, pengusaha dapat menggunakan ukuran penyebaran data untuk mengevaluasi seberapa bervariasinya penjualan, mengidentifikasi tren pasar, dan merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Untuk yang keempat, evaluasi kinerja media sosial. Ternyata sosmed juga penting ya dalam ukuran penyebaran data kali ini. Contohnya, pengguna media sosial dapat menggunakan ukuran penyebaran data misalnya jumlah like atau komentar untuk mengevaluasi sejauh mana konten mereka mendapat respon dan berinteraksi dengan audiens. Yang terakhir ada pengukuran kesehatan dan kebugaran. Contohnya memahami variabilitas data seperti berat badan, tekanan darah, atau kadar gula darah membantu individu dan profesional kesehatan dalam merencanakan dan mengelola program kesehatan dan kebugaran. Jadi nggak hanya ini, kalian bisa mengeksplor sendiri manfaat-manfaat yang ada di dalam sekitar kita untuk materi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data kali ini ada 4 macam, yaitu yang pertama range, jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan yang terakhir ragam atau varian. Range adalah rentang atau jangkauan. Jangkauan suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil, di mana range-nya itu kita simbolkan dengan R sama dengan X max, min, X min, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Sekarang kita akan masuk ke jangkauan data tunggal. Bagaimana sih caranya gitu kan? Di sini ada contoh. Tentukan jangkauan atau range dari data di bawah ini, di mana udah ada data yang secara acak, ya kan? Sehingga caranya yaitu kita harus mengurutkan nggak? Tidak. Jadi kalau untuk jangkauan, kita nggak perlu mengurutkan, kita perlu melihat data terbesarnya berapa dan data terkecilnya berapa. Karena formula atau bentuk umum dari range yaitu X max dikurangi X min, ya kan? Sehingga di situ tertera data terbesar adalah nilai 20 dan data terkecil nilainya adalah 3. Sehingga kita bisa mendapatkan jangkauannya. R sama dengan X max min X min sama dengan 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Sehingga jangkauan dari data tersebut adalah 17. Bagaimana dengan jangkauan data kelompok ya? Oke. Kali ini untuk data kelompok caranya adalah pengurangan dari nilai tengah kelas tertinggi dengan kelas terendah. Jadi yang kita ambil bukan nilai tertinggi dan terendahnya, tetapi nilai tengah dari kelas tertinggi dengan kelas terendah. Sedemikian itu kita harus mengurangkan setelah itu. Jadi contohnya udah ada nih tertera, ada tabel. Di sini data kelompok ada nilainya, dia ada berapa kelas ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ada 6 kelas ya kan. Jadi kita harus perhatikan di kelas pertama dan di kelas terakhir aja. Setelah itu kita mencari nilai tengah. BTW untuk nilai tengah caranya bagaimana ya? Kita bisa lihat langsung. Nilai tengah bisa didapat dari ya kan data tertinggi dari kelas tersebut ditambah data terendah dari kelas tersebut dibagi 2 ya kan.
Nilai tengah untuk kelas pertama kita hasilkan adalah 4 dan nilai tengah kelas terakhir atau kelas ke-6 adalah 19. Sehingga itu yang akan kita kurangkan gitu. X sama dengan X max kurangi X min sama dengan 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Nah, kita bisa dapatkan jangkauan untuk data kelompok adalah 15. Next. Simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata atau standar deviasi, deviasi rata-rata maksudnya ya, adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai mean atau rata-ratanya. Ya. Bagaimana sih maksudnya? Oke, kali ini kita harus lihat di contoh ya, biar kita bisa mengaplikasikan. Nah, sebelum ke contoh, saya akan kasih tahu untuk formulanya terlebih dahulu. Untuk data tunggal, ya kan, itu adalah 1/n. N adalah banyaknya data nih, ya kan. Habis itu dikali, ya kan, dengan nilai tersebut atau data tersebut dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, di sini ada 1/n sigma dari mutlak data tersebut atau data I dikurangi mean atau rata-rata sampailah jumlahnya seluruh atau keseluruhannya N. Keterangannya di mana SR adalah simpangan rata-rata, N adalah ukuran data atau total frekuensi, XI sama dengan data ke I atau dari data pertama sampai terakhir, X bar itu adalah rataan hitung atau rata-rata, sigma adalah notasi sigma yang artinya jumlah, mutlak dari XI min X bar. Itu adalah harga mutlak dari data tersebut dikurangi rata-rata yang hasilnya akan selalu positif. Kenapa? Karena dia mutlak. Mutlak itu berapapun hasilnya, misal negatif, positif, dia akan tetap positif. Next. Data tunggal, contohnya di sini ada data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, karena kita itu perlu rata-ratanya dahulu, berarti yang pertama kita harus mencari rata-rata. Rata-rata dari data tunggal. Dengan hasilnya ada di sini 7. Baru bisa kita masukkan ke dalam rumus atau formula dari simpangan rata-rata. Kita masukkan ya. N-nya jumlahnya ada 7. 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Totalnya adalah 7. Sehingga N-nya kita tulis 7. 1/7. Sigmanya, I-nya kita mulai dari angka berapa? Dari angka 1 sampai angka 7, angka terakhir data. Nah, XI-nya tetap XI, ya kan, dikurangi X bar-nya 7, nilai rata-ratanya. Kita masukkanlah semuanya. 1/7, ya kan, dimana kalau jumlah itu berarti semuanya dijumlah ya dari data yang pertama sampai terakhir. Yang pertama ini ada 7 dikurangi 7, ya kan, ditambah, ya kan. Datanya ada 6 tuh, 6 kurangi 7, 6 dari mana? Kita lihat urutan dari data yang pertama tadi ada 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Sehingga untuk yang pertama 7 min 7 sesuai. Tambah 6 dikurangi 7, ditambah 8 dikurangi 7, ditambah sampai 5 dikurangi 7. Jadi untuk yang dikurangi terus itu artinya dikurangi dengan rata-rata tersebut. Nah, dihasilkan di sini adalah 8/7 sehingga simpangan rata-ratanya adalah 8/7. Sampai sini saya rasa kalian pasti akan paham karena di sini penjelasannya sangat runtut, urut-urutannya juga sangat bisa dipahami. Oke. Dan misal belum dipahami bisa di komen aja ya nanti di YouTube-nya. Untuk data kelompok kali ini untuk formulanya atau rumusnya ada. Aslinya sama sih. Cuman kalau untuk data kelompok kita pakainya adalah ada frekuensinya. Kalau tadi kan pakainya adalah N gitu ya. Nah, ini nama lainnya frekuensi gitu. Dan untuk XI-nya kita pakainya nilai tengah, bukan lagi datanya, tapi nilai tengah dari kelasnya. Seperti itu. Di mana SR adalah simpangan rata-rata, N banyak kelas, XI-nya nilai tengah dari kelas ke I, X bar-nya adalah ratakan hitung, dan FI-nya adalah frekuensi kelas tersebut. Dan sigma artinya total dari frekuensi. Kita akan masuk ke contoh. Di sini ada tabel, ada berapa kelas ya? Ini ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kelas, ya kan?
Nah, di sini udah sangat jelas urut-urutannya, di mana yang kita butuhkan adalah XI dulu. Apa itu XI? Lagi-lagi XI itu nilai tengah kalau dalam data kelompok. Dengan cara ya kan, data terbesar ditambah data terkecil dari kelas tersebut dibagi 2. Sehingga dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita dapat XI-nya atau nilai tengahnya 143, 148, 158, 163, 168. Atau kita bisa lihat di situ 141 sampai 145 itu selisihnya berapa coba? Selisihnya adalah 4 ya kan nilai tengahnya. Berarti kita bagi 2 kan. Kalau 4 dibagi 2 itu kan 2. Sehingga kalau dari 141 kita tambah angka 2. Sehingga dapatlah 143. Nah, seterusnya seperti itu. Kalau selisihnya 2, pasti ke bawahnya itu juga selisihnya 2 semua. Sehingga kita tinggal nambahin 2 semua dari data terendah kelas-kelas tersebut. Nah, lanjut kita langsung cari FI dikali XI-nya. Sampai dihasilkanlah jumlahnya 6.300. Ada lagi di sini ada nilai tengah dikurangi rataan. Berarti sesuai ya nilai tengahnya yaitu 143 dikurangi rata-ratanya tadi nilainya berapa? Ya kan? Rata-ratanya tadi nilainya adalah 157,5. Berarti kita cari rata-rata dulu dong. Iya, betul. Kita harus cari rata-rata dulu untuk melanjutkan mengisi tabel ini yang ada mutlaknya seperti itu. Lanjut untuk ke FI-nya tinggal dikalikan dengan FI-nya atau frekuensinya. Sehingga simangan rata-rata bisa kita dapatkan ya kan. Sigma dari FI kali XI min rataan sementara itu nilainya 260 ya kan. Dibagi jumlah frekuensinya adalah 40. Nah, menghasilkan simangan rata-ratanya adalah 5,15. Sampai sini apakah ada yang belum paham, dan jika belum paham bisa di komen langsung dan saya akan menjawab di komentar nanti. Sekarang kita akan masuk ke simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku itulah namanya. Standar deviasi atau akar dari varians atau nilai statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan mean atau rata-rata dari sampel tersebut. Bagaimana sih maksudnya? Kita lihat aja di contohnya. Kali ini ada data tunggal maupun data kelompok nanti ya. Contoh dari 40 siswa kelas 11 ini IPA diperoleh nilai yang mewakili adalah 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan baku dari data tersebut, ya kan? Dimana kita bisa lihat S-nya sama dengan akar dari sigma N dikali XI min rataan sementara dikuadratin di per ya kan N min 1 ya kan, frekuensi atau jumlah datanya dikurangi 1. Itu formulanya. Kita lihat di sini, langsung kita masukkan ya kan. Yang pertama tetap kita harus cari rata-ratanya dulu, dihasilkan adalah 6. Sehingga kalau XI dikurangi X barnya menghasilkan min 3, min 1, 0, 1, 3 dari mana? Yaitu 3 dikurangi 6 min 3. 3 dikurangi 5 minus 1. 6 kurangi, tadi. 6 dikurangi 3 dikurangi 6 min 3 ya kan. Terus 5 dikurangi 6 min 1. Terus 6 dikurangi 6 adalah 0. Terus 7 dikurangi 6 nilainya 1. 9 dikurangi 6 nilainya 3. Seperti itu ya. Baru dilanjutkan karena butuhnya adalah kuadrat. Kita kuadratin. Sehingga min 3 dikuadratin adalah 9. Min 1 dikuadratin adalah 1. 0 dikuadratin tetap 0. Dan 1 dikuadratin tetap 1. 3 dikuadratin nilainya 9. Dan jumlahnya adalah 20. Sehingga kita bisa masukkan jumlah dari ya kan semua data itu ketika sudah dikurangkan dengan rata-rata sementara dan rata-rata dan dikuadratin nilainya adalah akar dari 20 per 5 kurangi 1 ya kan, sama dengan nah di sini 20 per 5 kurangi 1 itu kan 4 ya kan, sehingga 20 per 5, 20 per 4 itu kan 5. Jadi akar 5 sama dengan 2,24. Ini itu sama dengan ya guys. Karena sama dengannya yang atas itu agak tipis. Jadi nggak kelihatan kayak negatif gitu ya. Aslinya itu sama dengan. Oke. Kita
Kita masuk ke data kelompok. Data kelompok aslinya juga sama, perbedaannya tadi N dengan F kita ganti N kita itu jadi F gitu untuk data kelompok atau frekuensi lah ya kata kerennya. Nah, di sini ada contoh hasil tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nilainya ada 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29 dengan frekuensinya adalah 3, 8, 11, 6, 2. Disuruh cari simpangan baku. Oke, let's go. Di sini ya kan, kita lihat dulu formulanya itu membutuhkan apa aja. Yang pertama membutuhkan nilai tengah, yang kedua juga membutuhkan rata-rata, sehingga kita harus cari apa dulu? Nilai tengah dulu. Di samping tabelnya kita gambar tabel lagi ya kan. Nilai tengah dari kelas tersebut ya kan 5 sampai 9. Selisihnya berapa nih nilai tengahnya? Kan 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan 5 nih panjang kelasnya. Nilai dari 5 sampai 9 tuh nilai tengahnya adalah di 7 ya kan 5 sampai 7 jedanya 2 berarti selisih-selisih bawahnya juga harus 2 semua 10 jadi 12, 15 jadi 17, 20 jadi 22, 25 jadi 27. Habis itu diapain ya kan? Kita cari rata-rata ya. Jangan sampai kelupaan. Rata-rata seperti biasa ya di jumlah semua ya kan. F kali XI ya kan. Kita lanjut di sampingnya itu tabel. Dicari semua sehingga mendapatkan 490 dibagi jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, rata-ratanya menghasilkan 16,33. Nah, habis itu bisa kita melanjutkan tabel-tabel tersebut nih, ya kan, seperti yang ada di gambar itu ya. Lanjut ke ya kan, data dikurangi rata-rata ya kan, semuanya udah menghasilkan seperti yang di tabel dengan keseluruhannya atau sigma FI X I min X bar kuadrat adalah 836,7 sehingga kita bisa dapatkan kita masukkan ke rumus atau formulanya akar dari 836,7 dibagi 30 nilainya adalah akar 27,89 sama dengan 5,28. Itulah simpangan baku dari data kelompok. Nah, di sini paling gampang kalau misal kalian ada soal simpangan baku dan ragam, kita perlu mencari nilai simpangan baku aja. Karena apa? Karena ragam itu adalah S kuadrat atau simpangan baku yang dikuadratin gitu. Sehingga tinggal dikuadratin aja nilai dari simpangan baku untuk mencari ragam atau varian seperti itu. Saya kira sampai sini udah dipahami ya dari penjelasan saya dan dari gambar-gambar yang sudah saya tampilkan. Tetapi kalau misal kalian masih belum paham bisa sih nanti di komen-komen aja ya. Langsung di komen nanti kita akan diskusi di kolom komentar seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. See you next time. Terima kasih. Bye-bye. See you.